Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi di kebun ground bonsai seputar budidaya, belajar membuat bahan bonsai dari nol, dari budidaya cangkok, serba-serbi inspirasi untuk teman-teman yang hobi bertanam, berproses, menikmati mulai dari budidaya cangkok, kemudian penanaman di bak atau polybag, kemudian untuk pembesaran batang di lahan ground. Sudah saya persiapkan untuk dinding ground di sebelah kiri saya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau menampilkan inspirasi untuk teman-teman agenda berkegiatan di lahan ground. Saya di sini sudah persiapkan ya untuk bahan bonsai sancang. Ini agak sedikit besar ya, saya mencoba untuk di tahap awal saya budidaya cangkok, kemudian saya tanam di bak sini. Ini usia tanam di bak kurang lebih 1 bulan yang lalu saya lakukan penanaman sebesar sekian ya. Oke, untuk bahan ini siap saya lakukan penanaman di lahan ground karena saya cek untuk akarnya sudah tembus di bak ini ya, dan sudah saya persiapkan juga untuk dinding groundnya. Untuk teman-teman tip teknik bagaimana untuk membuat dinding ground ini, dia saya pernah update beberapa tahun yang lalu ya, terkhususnya untuk pembesaran batang agar dimana akar nanti cepat menjangkau ke tanah. Nanti teman-teman bisa simak ya, saya lampirkan videonya, saya sisipkan di bawah deskripsi seputar bagaimana proses tata cara penempatan atau peletakan media tanam untuk pembesaran batang, terkhususnya untuk jenis bahan bonsai apapun sama ya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan ID tertentu mungkin agak sulit juga kita melihat di mana suhu di sekitar Anda atau tempat teman-teman cocoknya apa. Mari kita untuk perbanyak bahan yang cocok dengan suhu di tempat teman-teman masing-masing. Oke, saya mau mencoba di sini langsung mau lakukan untuk pembongkaran. Saya cek dulu akarnya nanti seperti apa, terus nanti akan saya lakukan langsung penanaman di lahan atau di dinding karpet yang sudah saya persiapkan di sebelah kiri saya. Ora di sini memang sengaja ya untuk pemancang. Biasanya saya cuman pakai satu dari samping sebelah kanan atau kiri. Ini saya kasih 2 pemancang kanan kiri, terus di atasnya saya kasih bambu, saya kaitkan kedua pemancang ini. Terus untuk batang utama yang naik ke atas ini saya ikat
kuat sekali, karena ini agak sedikit lumayan besar ya, sekian terus los pucuk, jadi saya cari aman untuk saya perkuat dimana agar bahan ini nanti kalau terkena angin atau alam kita tidak tahu ya. Jadi kita setidaknya mengkondisikan ya, antisipasi. Oke, kita coba lihat mendekat untuk kondisi akarnya seperti apa ya. Sudah saya tanam, sudah saya tata sedemikian rupa sejak dini untuk beberapa akarnya. Semua tidak ada yang sempurna ya. Nah, ini saya tunjukkan apa adanya dari saya budidaya cangkok. Saya tanam di bak, kemudian saya bongkar, langsung saya tanam di lahan ground di sini. Kalau teman-teman perhatikan, tentunya kurang puas ataupun kurang seperti apa yang saya harapkan juga, tapi setidaknya kita berusaha. Minim sekali untuk akar tumbuh yang mungkin kurang tepat. Nah, seperti contoh pada ini ya, ini posisi titik tumbuhnya paling di atas sama yang di sebelah sini. Nanti kita lihat dari sebelah sini. Di sini tadi cuman sedikit saya kurangi satu akar di sini. Beberapa akar saya arahkan sesuai titik tumbuh akar di mana. Seperti pada contoh ini ya, ini memang saya arahkan ke sini walaupun posisinya di bawah. Kenapa? Karena ini batang agak sedikit besar, terus los pucuknya kalau saya ukur ini sekitar 3 meter lebih. Jadi beberapa akar ini memang saya biarkan, saya tata sedemikian rupa, saya arahkan, saya kasih sederhana penindih pecahan genteng seperti ini agar tidak menyamping ke kanan dan ke kiri, larinya titik tumbuh akar nanti pas cari asupan nutrisi. Nah, beberapa akar ini saya biarkan dulu biar untuk mensuplai pertumbuhan di atas subur dulu. Nanti ke depan kita lihat, kita tidak tahu nanti seperti apa bahan ini setelah tumbuh subur. Oke, kita coba cek untuk bahan ini dari sebelah sini ya, sangat minim sekali untuk akarnya yang dari posisi sebelah sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk kondisi dari sebelah sini yang agak sedikit kurang puas akar di posisi sebelah sini ya. Nah, tapi kita tidak tahu nanti seperti apa setelah bahan ini tumbuh untuk subur. Oke, sementara seperti ini dulu, nanti ke depan seperti apa untuk bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman. Dan di sini saya langsung mau melakukan untuk penimbunan. Seperti biasa, saya untuk penimbunan di atas saya pakai media tanam bekas bongkaran dari bak yang pertama tadi. Bahan ini saya bongkar ya, agar akar ini beradaptasi dulu, tidak langsung mengenai media tanam yang baru. Di bawahnya ini tadi, di bawah akar ini juga pakai media tanam bekas bongkaran. Serba-serbi agenda berkegiatan di kebun ground bonsai, penanaman bahan bonsai hancang selesai. Dan di sini sudah saya lakukan, ini saya kasih pecahan genteng ya, penutup di atas untuk menjaga kelembapan daripada media tanam yang di atas terkena sinar matahari. Dan di bahan yang lainnya sudah ada beberapa yang menunggu, nanti akan saya tanam satu persatu. Oke, nantikan terus untuk seperti apa bahan ini. Insya Allah ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.